Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 3 ya, di bulan Juni 2024. Dan seperti biasa kita langsung aja melihat guys bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan di 1,24% ya. Cukup lumayan. Dan untuk Fear and Greed Index masih belum ada perubahan ya. Mungkin besok baru akan terlihat untuk perubahannya. Masih di poin 60 ya di area greed. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin ada kenaikan ya lumayan di 2,3% sehingga bisa mempertahankan harganya di 69 ribuan dolar guys. Begitu juga untuk Ethereum ada kenaikan tipis di 1%. Kemudian untuk BNB juga ada kenaikan yang cukup lumayan. Tumben hari ini untuk BNB naiknya di 5,5% guys. Kemudian untuk Solana masih belum terlihat ada perubahan yang signifikan, hanya di 0,6% aja. Kemudian beberapa altcoin bisa kita lihat di sini perubahannya belum terlihat signifikan ya. Meskipun Bitcoin naikannya di 2,3% dan rata-rata perubahannya antara 1 sampai 2% aja nih untuk altcoin ya. Dan ada beberapa yang sudah naik cukup tinggi tapi tidak terlalu banyak ya. Kalian bisa cek sendiri. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys untuk time frame daily-nya. Ternyata di MA20 masih mempertahankan harga untuk Bitcoin ya untuk bisa ditembus. Dan ini cukup bagus untuk mengawali di hari Senin ini ya. Untuk weekly hari ini cukup positif guys. Dan kita akan coba lihat apakah di MA20 time frame daily ini menjadi support yang bisa diandalkan ya untuk bisa mempertahankan harga Bitcoin dan bisa melanjutkan kenaikan dari Bitcoin ini selanjutnya guys. Oke, nanti kita akan update lagi untuk harganya. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi yang cukup menarik. Yang pertama kita lansir dari harian bitcoin.com ya. Diinformasikan untuk perusahaan ini banyak yang beralih ya ke kripto untuk pembayaran karena G7 dan juga Uni Eropa mempertimbangkan sanksi setara SWIFT di Rusia guys. Seperti yang kalian tahu ya, Rusia terkena hukuman dengan dicabutnya SWIFT ini ya. Jadi kripto digunakan sebagai saluran pembayaran alternatif karena negara-negara G7 dan juga Uni Eropa mempertimbangkan sanksi terhadap alternatif SWIFT di Rusia. Beberapa perusahaan Rusia beralih ke kripto untuk penyelesaian lintas batas ya untuk menghindari komplikasi yang ditargetkan oleh sanksi sekunder oleh kelompok 7 ya atau G7 dan juga negara-negara Uni Eropa guys. Dan menurut Bloomberg, dua produsen logam top Rusia telah memanfaatkan USDT untuk stablecoin yang dipatok dalam dolar Amerika Serikat terbesar ya untuk pembayaran dan juga penerimaan pembayaran dari pelanggan dan pemasok di Cina. Perusahaan-perusahaan ini juga telah beralih ke alternatif lain seperti menggunakan bank-bank kecil ya dan regional sebagai perantara untuk memproses transaksi-transaksi ini. Namun mereka menjadi lebih berhati-hati karena mereka berusaha ya untuk menghindari sanksi-sanksi ini. Kripto memberikan beberapa keuntungan untuk kasus penggunaan ini karena transaksi tidak dikenakan sanksi dan tidak harus menggunakan perantara. Ivan Kozlov, seorang ahli mata uang digital dan salah satu pendiri di Resolve Labs, menyatakan bahwa dengan adanya stablecoin ini ya, maka transfer hanya membutuhkan waktu 5-15 detik saja ya dan biaya beberapa sen saja. Sehingga transaksi semacam itu cukup efisien jika pengirim sudah memiliki basis aset dalam stablecoin. Penggunaan stablecoin mungkin akan semakin berkembang ya seiring berjalannya waktu karena dunia barat ini sedang mempertimbangkan sanksi ya untuk terus mengisolasi ekonomi Rusia dari mitra-mitra terdekatnya guys. G7 dan Uni Eropa berusaha untuk menargetkan lembaga keuangan yang menggunakan sistem pesan keuangan Bank Rusia atau SPFS yang diimplementasikan sebagai alternatif Rusia untuk layanan SWIFT ya dan standar de facto untuk transaksi lintas batas. TASS melaporkan bahwa sanksi yang akan datang akan melarang penggunaan SPFS untuk negara-negara anggota Uni Eropa. Meskipun begitu, beberapa negara dilaporkan menolaknya dengan alasan bahwa langkah-langkah ini jika diambil dapat berdampak pada transaksi yang sah dan merusak hubungan dengan negara ketiga. Nah, ini semakin menarik ya. Dan memang ya dengan adanya kripto ini menjadi salah satu alternatif yang cukup menjanjikan ya untuk bisa menggantikan teknologi SWIFT ini guys. Dan seandainya tidak ada teknologi kripto ini mungkin saya tidak tahu ya bagaimana Rusia ini akan menghadapi masalah dalam hal transaksi lintas batas ya atau lintas negara karena negara-negara yang berhubungan dengan Rusia ini tentu saja bergantung dengan
Swift ini guys. Tapi dengan adanya alternatif dari kripto ini menjadi jalan keluar yang cukup menjanjikan ya, dan cukup efisien guys ya. Bahkan bisa dibilang lebih baik ya daripada Swift itu sendiri. Oke. Selanjutnya guys, kalau kita lansir ya dari harian Cryptonomist, diinformasikan di sini bahwa ada penarikan besar-besaran ya untuk Ethereum dari bursa atau exchange terpusat ya setelah adanya persetujuan untuk ETF Ethereum Spot kemarin ya. Jadi seperti yang telah diantisipasi sejak adanya persetujuan untuk dana yang diperdagangkan di bursa ETF di Ether di Amerika Serikat pada tanggal 23 Mei ini, lebih dari sekitar 3 miliar dolar Ethereum telah ditarik dari bursa kripto terpusat atau exchange lah ya, dan menunjukkan kemungkinan kontraksi pasokan yang akan segera terjadi. Dan data dari CryptoQuant menunjukkan bahwa antara 23 Mei dan 2 Juni jumlah Ethereum yang disimpan di bursa menurun ya sekitar 797.000 Ethereum, setara dengan 3,02 miliar dolar guys. Penurunan cadangan ini menunjukkan bahwa lebih sedikit koin yang tersedia ya untuk dijual segera karena investor mentransfer kepemilikan mereka ke penyimpanan sendiri untuk berbagai tujuan ya selain penjualan langsung. Dan menurut data yang dibagikan oleh analis BTC Echo, Leon Whitman, yang berasal dari Glassnode, persentase untuk pasokan Ether yang beredar yang disimpan di bursa saat ini tuh berada di level terendah guys dalam beberapa tahun terakhir, yaitu hanya 10,6% saja. Penurunan pasokan yang tersedia di market atau bursa ya ataupun exchange ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan tekanan permintaan pada Ether, dan analis ETF Bloomberg yaitu si Eric Balkunas juga menyarankan kemungkinan yang sah untuk peluncuran ETF Ethereum pada akhir Juni ini. Beberapa analis berhipotesis bahwa perdagangan ETF spot pada ETH ini dapat meningkatkan permintaan Ethereum dan mendorong harga melampaui level tertinggi sepanjang masanya ya, atau ETH dari Ethereum itu di harga 4.870 dolar ya, yang dicapai pada November 2021 kemarin, mirip dengan efek yang diamati pada Bitcoin setelah pengenalan ETF spot pada Bitcoin pada bulan Januari kemarin guys, yang juga sudah melampaui ATH-nya ya di 73.000 dolar guys. Dibandingkan dengan Bitcoin, Ether ini bisa mendapatkan keuntungan lebih ya dari tekanan permintaan karena tekanan jual struktural yang lebih rendah, seperti yang ditunjukkan dalam laporan analis DeFi Michael Nadeau. Sementara penambang Bitcoin sesekali menjual Bitcoin untuk menutupi biaya penambangan, dan validator Ethereum tidak menghadapi biaya operasional yang sama dan berpotensi berkontribusi pada kinerja harga yang lebih kuat untuk Ether guys. Namun ada kekhawatiran ya mengenai pengaruh Ethereum Trust dari Grayscale ya, yang mengelola dana sebesar 11 miliar dolar terhadap pergerakan harga Ether. Dan jika mengikuti model Grayscale Bitcoin Trust ya atau GBTC milik Grayscale kemarin, untuk arus keluar yang signifikan dari Ethereum Trust-nya Grayscale ini dapat terjadi guys, dan mempengaruhi harga Ether juga. Analis ETF Bloomberg James Shepard percaya ya bahwa persetujuan untuk ETF spot pada Ethereum kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh keputusan politik daripada pertimbangan keuangan secara murni guys. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini ya, Shepard juga menyarankan bahwa iklim politik termasuk tindakan pemerintahan Biden dan tanggapan komunitas kripto memainkan peran penting ya dalam persetujuan tersebut. Dan Shepard juga mencatat bahwa selain Bitcoin dan Ethereum, persetujuan untuk ETF lain di crypto value termasuk Solana tidak mungkin terjadi tanpa perubahan peraturan yang signifikan guys. Di sisi lain, investor dan pedagang mata uang kripto Brian Kelly juga menyarankan bahwa Solana berpotensi menjadi mata uang kripto berikutnya yang memiliki ETF spot di Amerika Serikat nanti guys. Jadi kita tunggu aja untuk kelanjutannya ya. Dan kalau memang untuk arus keluar ya dari Ethereum ini dari market atau exchange ini tentu saja akan membuat supply semakin sedikit ya, dan biasanya efeknya ini akan membuat harga Ethereum itu naiknya cukup kencang guys ya. Dan kita masih menunggu untuk kapan ya formulir untuk S-RIP1 dari para pengaju aplikasi ETF yang sudah diterima oleh SEC ini akan disetujui ya. Artinya kalau nanti sudah disetujui, maka untuk ETF spot Ethereum bisa segera diperdagangkan ya secara luas guys, dan ini akan menjadi awal yang cukup menarik ya bagi altcoin khususnya untuk Ethereum itu sendiri. Dan kita akan melihat kalau memang yang disampaikan oleh para analis efeknya akan lebih besar daripada Bitcoin karena tidak adanya faktor penambangan ya, karena Ethereum menggunakan proof of stake jadi lebih irit ya, dan ini akan semakin menarik guys untuk diikuti. Oke, jadi kita akan update terus, jadi kalian stay tune aja. Selanjutnya guys, kalau kita lansir ya dari harian Bain Crypto, diinformasikan bahwa Ripple
mentransfer 3 miliar token SRP ya, dan ini meningkatkan kekhawatiran untuk stabilitas di market ya. Jadi biasanya Ripple merilis sekitar 1 miliar token SRP dari wallet escrow-nya ya pada awal setiap bulan. Namun pergerakan aset yang tidak biasa pada bulan ini telah mengejutkan komunitas ya, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi mengenai transaksi ini. Komentator kripto Marty Party mencatat bahwa 3 miliar token tersebut mewakili 5,45% dari total pasokan XRP yang beredar dan ditransfer antara wallet yang berafiliasi dengan Ripple dalam waktu 30 menit. Beberapa anggota komunitas mengklasifikasi bahwa pergerakan aset ini adalah konsolidasi dana standar yang terkait dengan aktivitas escrow, dan mereka menyoroti bahwa dari 3 miliar token, 1 miliarnya senilai 520 juta dolar dibuka dari alamat escrow Ripple. Secara historis ya, untuk harga SRP ini memang cenderung berfluktuasi sebagai respon terhadap perilisan escrow Ripple ini guys, yang seringkali ya dipengaruhi oleh sentimen pasar yang berlaku. Meskipun terjadi penurunan di 1% dalam 24 jam terakhir ya, harga SRP tetap stabil di 0,51 dolar ya, menunjukkan bahwa perilisan escrow baru-baru ini tidak mempengaruhi kinerjanya secara signifikan. Namun beberapa pakar pasar percaya ya bahwa perilisan token tersebut dapat menimbulkan tekanan jual tambahan, sehingga menghambat potensi pemulihan untuk SRP. Laporan menunjukkan bahwa Ripple mungkin sedang mempersiapkan penurunan SRP bulanan terbesar sejak 2017, memesan sekitar 400 juta token XRP senilai 208 juta dolar untuk aksi jual pada bulan Juni. Tindakan ini akan berdampak besar ya pada harga XRP, meskipun XRP tetap berada di antara 10 mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, dan XRP telah menjadi salah satu token utama ya dengan kinerja terburuk tahun ini. Dan menurut data dari TradingView ya, nilai XRP ini telah turun 18% dari tahun ke tahun, dengan hanya Cardano dengan tokennya ADA yang berkinerja lebih buruk ya, menunjukkan penurunan di 27% guys. Nah ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja apakah akan ada efek lanjutan ya dari perilisan token dari escrow ini. Nanti kita akan update lagi guys. Dan yang terakhir guys, kita lansir ya dari harian Daily Coin. Nah di sini diinformasikan bahwa Coinbase akhirnya tetap ya untuk melawan pendekatan dari SEC, yaitu kali ini tentang Catch-22 SEC untuk kripto guys. Jadi Coinbase beralih ke pengadilan banding Amerika Serikat untuk memaksa SEC membuat aturan yang lebih transparan katanya. Jadi menanggapi sikap anti kripto SEC yang tak tergoyahkan ya, Coinbase mengambil langkah berani tahun lalu meluncurkan gugatan untuk memaksa agensi menetapkan aturan untuk industri kripto. Namun terlepas dari perjuangan berat bursa, SEC tetap pantang menyerah ya dan menolak semua permintaan untuk pedoman yang lebih jelas. Pada hari Jumat, Coinbase mengajukan laporan penutupnya di sirkuit ketiga, menantang penundaan SEC yang terus-menerus dalam menetapkan kejelasan peraturan dengan kerangka kerja yang solid. Dan akankah upaya Coinbase baru-baru ini membuahkan hasil? Terutama karena kebijakan kripto menjadi isu hangat ya bagi para pemilih di Amerika Serikat. Pertukaran exchange menuduh ya regulator berniat menghancurkan aset digital ya dan mencekik industri ini, dan menyoroti perlunya pengadilan banding Amerika Serikat untuk campur tangan dan memaksa SEC untuk membuat aturan yang adil untuk sektor kripto. Dalam pengajuannya, Coinbase mengeluh bahwa SEC tidak memberikan alasan ataupun penolakannya untuk membuat kerangka kerja yang lebih luas. Pertukaran mengecam pendekatan regulator yang mencakup skenario Catch-22, yaitu SEC menuntut kepatuhan dari perusahaan aset digital sementara menolak untuk memberikan pedoman yang diperlukan untuk kepatuhan. Nah, daftar keluar dari Coinbase terhadap SEC di sirkuit ketiga memiliki manfaat ya. Agensi tersebut jelas menentang pemberian pedoman yang lebih jelas untuk industri kripto seperti yang disebutkan dalam surat Gary Gensler baru-baru ini terhadap rancangan undang-undang kripto FIT 21 guys. Jadi semakin menarik ya untuk perseteruan antara Coinbase dan SEC ini. Dan memang untuk apapun yang akan diambil ya dari SEC untuk keputusannya dalam hal regulasi kripto ini memang akan sangat berpengaruh sekali ya terhadap exchange-exchange yang sudah go public ataupun go internasional ya, yang tidak hanya memperluas jaringannya di Amerika saja tapi sudah ke negara-negara lain ya, bahkan di Eropa seperti halnya Coinbase dan juga Binance, mungkin dengan exchange-exchange yang lain juga ya. Dan tentu saja jika keputusannya ataupun tindakan-tindakan yang diambil oleh SEC ini merugikan ya, bahkan bisa dinilai mencekik industri kripto, tentu saja para pihak-pihak yang berkepentingan juga tidak akan diam saja untuk kelanjutan dari industri kripto
Naruto ini guys. Dan kita tunggu aja nanti seperti apa dramanya. Apakah Coinbase bisa memenangkan perseteruan ini atau justru malah SEC yang akan menang? Nanti kita akan update lagi guys. Oke. Jadi cukup dulu guys, itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita akan sambung lagi di informasi berikutnya. Dan untuk rekomendasi project baru ya, nanti kita akan share di Telegram group, kalian mampir aja di situ. So, seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.